Shalom, puji nama Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah segala kemuliaan dan pengagungan bagi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Dul Bastian Butar-Butar dalam program Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang pasti memberkati. Lebih dahulu saya sampaikan, saat ini saya ada di Danau Poso, Tentena, Sulawesi Tengah. Ini suatu pemandangan yang indah, yang luar biasa. Ya, kita lihat ini ada kekayaan alam di Tentena ini yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan yang ada di Tentena, sehingga bisa menikmati ya danau yang indah dan banyak ikannya, ikan mujahir. Kami sudah juga menikmati ikan mujahir di sini, enak dan manis luar biasa. Ini hari kedua kami dipercayakan Tuhan untuk boleh melayani di kota Tentena, ya kota Tentena. Bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita buka satu firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua, yang diambil dari kitab Yohanes, pasal 1. Kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-38 sampai 39. Tapi saya baca hanya satu ayat saja. Mari kita perhatikan bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 38 berkata demikian. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, di manakah engkau tinggal? Sekali lagi, saya akan baca sekali lagi dengan jelas supaya saudara diberkati. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari?" Maka tema firman Tuhan hari ini adalah apa yang kamu cari? Apa yang kita cari? Apa yang kita cari di dunia ini, saudara kasih Tuhan? Nah, di firman Tuhan ini adalah suatu pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang mengikutnya. Pada saat itu dikatakan, ketika melihat ke belakang banyak orang mengikutinya, lalu dia bertanya, "Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari?" Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat serius, pertanyaan yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya bisa melihat motivasi dari semua orang mengikutnya, yang mengikuti belakang, termasuk murid-muridnya. Apa yang kamu cari? Ini luar biasa. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan ini bukan saja kepada murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti pada saat itu, tetapi sekarang ini juga Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari di dunia ini? Yang biasa dicari orang di dunia ini, yang pertama adalah kekayaan. Ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan itu yang utama. Jangan mengutamakan kekayaan, kehormatan yang dicari oleh Tuhan, tapi carilah apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi cari kekayaan dengan cara-cara dunia, menghalalkan segala cara untuk mencari kekayaan. Dengan apa? Korupsi, kolusi, nepotisme, atau mencuri, menipu dengan yang lainnya. Demi apa? Demi kekayaan. Bekerja dengan segala cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Kalau engkau kaya, engkau diberkati melimpah, segala sesuatu kau miliki, kalau itu hasil kerja kerasmu karena pertolongan Tuhan, bersyukurlah. Tapi kalau itu karena hasil tipu-tipu, karena itu hasil korupsi, maka Tuhan akan berperkara dengan dirimu. Demi kekayaan, demi kehormatan, demi jabatan, engkau menghalalkan segala cara, maka engkau sedang melukai hati Tuhan. Apa yang kita cari? Selain kekayaan, sering manusia mencari apa? Mencari kehormatan, supaya dihargai, dihormati. Maka mencari suatu hal yang membuat dia menjadi orang yang dihargai, dihormati oleh orang lain dengan segala cara. Kalau kau melakukan itu dengan perjuangan, dengan prestasi, tidak masalah, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau engkau mencari jabatan dengan suap, dengan mencari orang-orang supaya menghargai engkau, supaya engkau dipilih,
menjadi aparat pemerintah barangkali seperti itu dengan apa? Dengan suap, dengan uang, dengan memberikan uang, maka engkau akan dipilih. Nah, engkau sedang berperkara dengan Tuhan, itu sama saja dengan korupsi, itu sama saja dengan membohongi banyak publik, itu sama saja mempromosikan dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Maka hari ini kalau mencari kehormatan, mau mencari penghargaan, supaya engkau punya prestasi yang lain sebagainya adalah hasil kerja kerasmu yang langsung dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat yang ada. Hari-hari ini dalam waktu dekat ya semuanya mempersiapkan untuk memilih pejabat-pejabat di daerah, baik itu wali kota, baik itu bupati, mungkin juga gubernur. Ketika melakukan itu semua, kita sebagai umat Tuhan, mari kita melakukan ini tentunya dengan hati nurani, memilih orang-orang menurut hati nurani saudara kasih Tuhan. Maka kita mau melakukan itu bukan karena kita disuap, bukan karena kita mendapatkan sesuatu, tapi karena kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan di mana kita tinggal, di provinsi mana kita tinggal. Maka hari ini kita mau belajar apa yang kamu cari. Pertama, carilah Tuhan. Ini yang penting. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Datanglah kepadanya. Tuhan mengasihimu, Tuhan merindukanmu, Tuhan menghendaki supaya engkau datang kepadanya, berseru kepadanya. Datanglah kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka hari ini semacam mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mencari Tuhan itu dengan apa? Dengan segenap hati kita. Mencari Tuhan itu dengan sepenuh hati kita, bahkan seluruh hidup kita keserahkan kepadanya. Ketika kita mencari Tuhan berarti kita mencari kebenaran. Mengapa? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Ketika kita datang kepada kebenaran itu, maka kebenaran itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi setiap tindakan kita. Maka berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan untuk mencari Dia. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau akan tentram. Carilah Tuhan maka engkau tenang dan damai. Carilah Tuhan maka kecemasan, kekhawatiran itu akan lenyap, tinggalkan dirimu, karena engkau punya kekuatan yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan karuniakan kepadamu. Carilah Tuhan maka engkau akan diselamatkan. Carilah Tuhan maka engkau berjalan dalam kebenaran. Carilah Tuhan maka engkau ada di dalam rencananya. Carilah Tuhan maka engkau akan diberkati. Carilah Tuhan maka engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Carilah Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan mau supaya engkau sukses, Tuhan mau supaya berhasil, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan caramu. Dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Untuk apa? Memperoleh kekayaan, memperoleh berkat. Tuhan memberikan kepada kita apa? Memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita berbuat sesuatu, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Carilah Tuhan. Ketika engkau ada di dalam Tuhan, percayalah. Percayalah, Tuhan akan adakan mujizat dalam hidupmu. Engkau yang sakit pada saat ini, apapun penyakitmu, mungkin engkau sudah lama mengalami sakit penyakit, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami sakit penyakit, yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya sudah mungkin beberapa kali masuk rumah sakit, mengeluarkan banyak dana, banyak uang. Percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia punya kuasa dulu, sekarang, sampai selamanya, tidak pernah berubah. Maka kuasa yang sama, kuasa dari Yesus akan menyembuhkanmu. Datanglah kepadanya, angkat tanganmu dan berdoa, mohon belas kasihan dari Tuhan. Maka saya pun berdoa dari tempat ini. Tuhan menjamah saudara, menyembuhkan saudara dengan kuasa dari Yesus, dengan bilur-bilur Yesus, menyembuhkan engkau. Apapun penyakitmu, Tuhan berperkara dapat menyembuhkan itu dalam nama Yesus. Dengan kuasa dari Yesus, engkau disembuhkan. Engkau pada saat ini diperhadapkan dengan persoalan masalah rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan. Percayalah, datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber segala berkat. Dia adalah pemilik dunia ini, bahkan pemilik nyawa kita. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara semuanya. Tanaman-tanaman dipelihara semuanya, apalagi manusia, umatnya, ciptaannya, anak-anaknya. Pasti juga dipelihara, diberikan yang terbaik. Karena itu, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Maka engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Percayalah.
Tuhan itu bukan saja mengaruniakan kepastian keselamatan kepada kita, tetapi juga memelihara hidup kita, memberikan jaminan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita sudah mencari Dia, ada di dalam Dia. Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 15, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itulah firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, selalu menyertai kita, melindungi kita dimanapun kita berada, dalam segala situasi apapun, dalam segala keadaan apapun, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, Tuhan tetap hadir di situ. Karena itu jangan pernah tinggalkan Yesus. Datanglah kepadanya, datanglah kepadanya, maka engkau akan dituntun di dalam jalannya, maka engkau akan dituntun ke dalam rencananya, maka engkau akan mengalami damai sejahtera, sukacita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan, maka hidupmu pun akan damai, damai sejahtera, tenang, tentram, luar biasa. Puji Tuhan, kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.